Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, karena peserta rapat sudah hadir, marilah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karenanya lah kita dapat berkumpul pada acara rapat hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Fakul Maulana Fakih selaku pimpinan PT Paragon Teknologi and Innovation. Yang saya hormati pula Bapak Ibu manajer divisi dan para staf yang berbahagia. Sebelum memulai rapat, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, pada rapat hari ini dihadiri oleh 26 peserta rapat yang terdiri dari divisi keuangan, divisi produksi, dan divisi pemasaran. Adapun agenda rapat kita pada hari ini yang diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pengarahan oleh direktur. Selanjutnya ada laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat serta tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, untuk itu langsung saja kepada Bapak Pimpinan, Bapak Bagus, saya persilakan untuk memimpin rapat dan memberikan pengarahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada sekretaris saya Ibu Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semua, Ibu, Bapak Kepala Divisi, serta staf perwakilan divisi. Terima kasih telah datang pada rapat hari ini yang beragendakan laporan hasil kerja serta pembahasan mengenai pembuatan produk baru dalam rangka memunculkan inovasi guna meningkatkan hasil penjualan. Rapat hari ini bersifat semi formal. Kalian dapat memberikan pendapat atau sanggahan terkait pernyataan satu sama lain. Saya harap pada saat rapat berlangsung, rekan-rekan semua tetap kondusif dan aktif dalam memberikan pendapat. Untuk itu, divisi pertama yang akan memaparkan materinya yaitu divisi pemasaran. Kepada Ibu Afifah dipersilakan. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Saya selaku Kepala Divisi Bidang Pemasaran ingin melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan kami mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita kian menurun. Baik, untuk itu apakah Ibu Afifah sudah mengetahui hal itu bisa terjadi karena apa? Baik Pak, kami sudah melakukan penelitian. Setelah kami teliti ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Meskipun dari segi kualitas produk kita itu lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya itu lebih terjangkau Pak. Baik, untuk itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Afifah dan tim dalam beberapa periode kerja terakhir untuk memasarkan produk kita? Baik. Jadi yang sudah dilakukan oleh tim marketing itu yaitu dengan menggunakan media yang terdapat pada layar sesuai dengan standar perusahaan. Jadi yang pertama itu kami melakukan dengan media sosial, di mana tim kami membuat konten semenarik mungkin untuk menarik perhatian konsumen dan mengenalkan produk yang kita miliki. Dan kami juga melakukan endorsement ke beberapa public figure dengan tujuan yang sama, yaitu mengenalkan produk yang kita miliki. Yang kedua itu kami menggunakan media internet berupa Google Trends, di mana pada saat konsumen mencari referensi produk kecantikan pada browser, maka pencarian kita dapat dilihat atau dijangkau paling pertama atau utama oleh banyak orang. Yang ketiga itu kami menggunakan media brosur. Brosur itu menarik sehingga konsumen dapat melihat informasi serta edukasi secara rinci pada produk yang kita miliki. Yang keempat itu kami menggunakan media baliho yang sudah terpasang di area pinggir jalan raya, salah satunya itu Jalan Margonda. Dengan hal itu lebih banyak orang yang melihat atau menonton iklan produk kita dan lebih mengetahui atau mengenal produk yang kita miliki. Yang terakhir itu kita menggunakan media banner. Biasanya kita meletakkan banner tersebut di offline store yang kita miliki atau bazar-bazar yang banyak pengunjungnya Pak. Dengan begitu banyak orang yang ingin melihat dan tertarik lebih lanjut
tentang produk ataupun harga khusus yang kita tawarkan. Baik, Pak. Baik, terima kasih Ibu Afifah atas pemaparan materinya. Menurut saya 5 media promosi ini sudah sangat baik. Ini sudah menerapkan standar perusahaan. Tapi ada saran dari saya untuk konten-kontennya itu bisa dibilang harus diperbagus, harus diperbanyak, dan kamu juga bisa menerapkan yang konten-konten sedang viral pada saat ini, seperti misalnya di media sosial Anda bisa masukkan jejak hidup seperti itu. Untuk di baliho-baliho ini Anda bisa masukkan foto-foto yang sedang viral, jadi audiens tuh yang melihat tuh langsung eye-catching dan langsung ingin tertarik gitu dengan produk dari kita. Baik, sekian, terima kasih untuk Ibu Afifah. Untuk selanjutnya silakan kepada Bapak Sultan dari manajer keuangan untuk memaparkan materi ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melaporkan keuangan perusahaan pada bulan lalu. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi kas perusahaan pada bulan lalu masih berada dalam kondisi yang stabil. Bisa dilihat di layar, kondisi kas pada bulan lalu itu sejumlah 200 juta rupiah. Meskipun seperti yang disampaikan oleh Ibu Afifah tadi mengalami penurunan penjualan produk, setelah dianalisis mengapa hal tersebut terjadi, karena penjualan produk kita pada bulan lalu itu melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita saat ini masih dalam kondisi yang baik. Sekian laporan dari saya. Baik, terima kasih Bapak Sultan atas pemaparannya. Alhamdulillah kita patut bersyukur karena keuangan perusahaan kita saat ini masih dalam keadaan stabil. Apakah dari divisi keuangan ada keluhan atau kendala? Ada Pak, untuk keluhannya itu setiap divisi pada 2 bulan terakhir ini sering mengalami keterlambatan pelaporan. Hal ini sungguh menyulitkan bagian keuangan ini, karena jika bagian keuangan tidak melaporkan neraca yang sesungguhnya, itu merupakan bisa merugikan kerugian finansial perusahaan dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak. Baik, aduh, kok bisa ya hal ini terjadi seperti itu? Karena menurut saya laporan keuangan ini sangat penting dan sangat berpengaruh kepada keuangan perusahaan kita. Untuk itu coba dari berbagai divisi bisa diperjelas permasalahannya itu apa sehingga terjadi keterlambatan ini. Bisa dimulai dari Ibu Afifah sebagai divisi produksi. Baik, maaf sebelumnya, jadi penyebab keterlambatan kami yaitu dari ketelatan laporan berbagai transaksi, yaitu pembayaran sponsor dan media-media lainnya, Pak. Sebelumnya kami mohon maaf ya, Pak. Bisa dilanjutkan dengan Bapak Afifah. Baik Pak, jadi dari produksi sendiri mengalami keterlambatan itu karena kita kan ada untuk servis bulanannya Pak. Jadi servis bulanan ini dari pihak servisnya itu sering mengalami keterlambatan dalam melakukan servis Pak. Jadi pada saat ini melaporkan keuangannya kepada Pak Sultan itu mengalami keterlambatan Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak. Ya, baik, terima kasih. Coba untuk kedepannya hal-hal seperti ini tuh bisa diminimalisir karena hal ini tuh sangat penting bagi keuangan perusahaan kita. Bisa dengan cara mempertegas MOU setiap transaksi, misalnya bisa diperjelas kapan dibayarkannya, kapan harus selesai, apa saja yang akan terjadi jika terjadi keterlambatan. Tolong ya hal itu dipertegas di dalam MOU karena hal itu bisa meminimalisir hal ini bisa terjadi. Oke, baik. Sudah cukup untuk Bapak Sultan, terima kasih atas materinya. Selanjutnya, divisi produksi kepada Bapak Oliver dipersilakan. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sini izin memperkenalkan inovasi produk baru seperti tadi dari judul rapat kita. Di sini ada beberapa sampel, teman-teman bisa lihat. Sini ada beberapa sampel dari produk yang udah pernah kita luncurin nih. Nah, tapi karena mungkin ada kekurangannya dan evaluasi dari pengguna-pengguna atau pelanggan kita, kemarin itu contohnya lipstick ini. Ini kemarin tuh hanya ada satu varian warna ya. Nah, di sini saya ingin mengembangkan warna-warnanya menjadi lebih banyak lagi seperti berikut. Sebentar saya buka ya. Ini mungkin nih seperti ini, lebih banyak lagi pilihan warnanya ya. Kemarin itu hanya satu, mungkin pelanggan kita bosan nih, kayak warnanya monoton, warnanya ini aja nggak cocok di bibir saya, terlihat montok, terlihat begitu kan, terlihat begitu apa ya, terlalu terang gitu, nggak natural ya. Nah di sini dengan banyaknya pilihan warna, ada yang gelap, ada yang terang, ada juga pink nih. Nah mungkin yang suka pink boleh nih dicoba warna pink nanti untuk kedepannya. Dengan itu makanya saya memiliki inovasi baru untuk menciptakan warna-warna baru nih, warna-warna yang banyak di lipstick kita. Selanjutnya ada maskara. Di sini untuk sampelnya tidak ada maskara ya, tapi kemarin itu maskara yang kita keluarin itu belum waterproof atau non waterproof.
Nah, kenapa saya luncurin yang waterproof? Karena kalau waterproof nih, misalkan kena hujan ya, itu nggak luntur. Mungkin lagi momen perpisahan nih. Oke, boleh ketawa ya. Oke. Mungkin seperti momen perpisahan, kita kan ada kayak edisi mewek-mewek, nangis-nangis gitu kan. Nah, makanya saya meluncurkan produk baru kita yaitu maskara itu anti luntur, anti basah gitu kan. Jadi itu pasti awet. Lalu nih untuk foundation. Ini ada contohnya satu foundation yang kita luncurin kemarin ya. Ini ada satu warna, mungkin ini nggak cocok di tone kulit masing-masing wanita ya, gadis-gadis cantik ini ya. Nah, makanya dari itu saya luncurin beberapa warna. Di sini ada 4 warna, ini warna yang keempat ya. Nah, mungkin ini terlalu gelap ya untuk cewek-cewek yang putih ya, mungkin nggak cocok kan, nanti kayak sininya putih, ininya hitam, ininya belang gitu kan, jadi nggak cocok kan. Nah, jadi dari situ di sini ada yang warna putih nih, mungkin seperti ini kakak yang ini nih dari Kanabila dari staf keuangan, mungkin cocok untuk menggunakan yang bagian ini. Nah, di sini juga ada beberapa pilihan warna lagi nih untuk foundationnya. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini lipstick yang mengikuti warna suhu tubuh kita. Di sini nggak ada contohnya karena kan ini inovasi baru ya. Kenapa kami meluncurkan lipstick transparan bunga-bunga ini? Karena ini akan menarik target pasar kita ke anak-anak muda ya. Nah, ini warna putih ya, kayak gini kan dia warna putih ya, kayak transparan terus ada bunga-bunga di dalamnya. Ada bunga-bunga di dalamnya. Nah, tapi kalau kita sentuh ke tubuh kita, itu mohon dijaga ya situasi rapatnya agar kita cepat selesai. Nah, jadi kalau kita sentuhkan ke warna kulit kita, suhu tubuh kita normal atau hangat, itu warnanya akan pink merona gitu. Tapi kalau panas, suhu tubuh kita, itu warnanya akan kayak warna seperti apa ya? Ini kayak gini nih. Kalau warnanya kalau suhu tubuh kita lagi panas, jadi kayak merah gini, kan merah darah gitu. Nah, jadi itu dia, ini beberapa inovasi produk baru yang sedang kami akan luncurkan ke depannya. Oke, mungkin cukup sekian Pak untuk pemaparan inovasi produk baru kita untuk memperluas target pemasaran kita, Pak. Baik Pak, saya izin menambahkan, saya sendiri dari tim marketing ingin memiliki ide bagaimana kalau kita mencoba bekerja sama dengan artis Korea untuk menjadi brand ambassador kita. Karena hal tersebut banyak digemari kaum wanita di negara kita untuk saat ini. Dan dengan begitu kita dapat menjangkau pelanggan baru hingga ke luar negeri. Contohnya itu New Jeans yang sangat terkenal pada saat ini. Dan banyak sekali berita akan prestasi mereka. Mungkin dengan ini bisa meningkatkan penjualan kita menjadi lebih tinggi. Mohon maaf Pak Direktur, izin menyanggap. Ya, silakan. Saya tidak setuju dengan pendapat Ibu Afif tadi. Kita menyewa brand ambassador dari Korea. Karena itu memerlukan biaya yang cukup besar Pak. Menurut saya cukup dengan promosi lewat sosial media saja saat ini. Karena biaya saja yang dikeluarkan juga sudah banyak Pak. Mohon maaf Pak, sebelumnya memang hal tersebut itu cukup mengeluarkan banyak dana, tetapi tujuan utama kita itu kan mengenalkan dulu produk kita ke banyak orang, sehingga orang tertarik untuk membeli produk yang kita miliki, dan begitu juga kita dapat meraih keuntungan yang dapat menutupi pengeluaran kita yang over budget itu. Dan menurut saya juga feedback dari kita menjadikan artis Korea sebagai brand ambassador itu cukup besar bagi perusahaan kita nanti ke depannya Pak. Maaf Pak, tapi saya tetap tidak setuju. Promosi lewat sosial media saja sudah mengeluarkan banyak biaya yang besar Pak. Apalagi sekarang penjualan produk kita sekarang sedang menurun. Izin menambahkan Sudah Pak. cukup Ibu Afifah. Ibu Afifah, Bapak Sultan sudah cukup. Mengenai saran Ibu Afifah tadi, menurut saya itu saran yang sangat baik. Apalagi produk kita bergerak di bidang kosmetik yang dapat meningkatkan kecantikan dan ketampanan wajah. Lalu hal itu sangat sinkron dengan rencana Ibu Afifah tadi, yaitu menjadikan orang Korea sebagai brand ambassador yang bisa kita nilai orang Korea itu mulus-mulus ya Bu ya? Betul Pak. Mulus-mulus, dan Mulus emang sekali. sangat sinkron dengan produk kecantikan dan ketampanan. Oke, untuk sarannya untuk hal itu kita tampung terlebih dahulu. Untuk Bapak Oliver, apakah ada keluhan? Baik Pak, boleh next. Jadi itu keluhan dari divisi produksi sendiri itu Pak, seperti tadi Pak, untuk mesin-mesin sudah kurang baik karena kita kan sering mengalami keterlambatan servis Pak dari tukang servisnya. Nah, jadi itu fungsinya makin kurang baik itu Pak. Mungkin bisa kita cari tukang servis yang lebih baik atau mungkin ganti mesinnya jadi lebih baik lagi Pak. Terus juga ada miskomunikasi saat pencetakan kemasan. Mungkin saat kita cetak kemasan untuk produk yang ini, itu kemarin sudah dikasih oleh Ibu Afifah untuk contoh kemasannya seperti apa. Pada saat sudah dicetak, itu kemarin katanya masih ada yang kurang untuk bagian komposisinya Pak. Jadi itu tidak ada dikomunikasikan kepada kami dari produksi. Lalu untuk lamanya ide yang diberikan sehingga menghambat kinerja, itu
karena nggak ada ide yang dikasih ke kami, jadi produksi sendiri tidak ada apa yang ingin dilakukan Pak. Jadi kayak nggak ada kerja Pak, ibaratnya kayak nganggur gitu Pak. Jadi itu Pak untuk keluhan dari produksi sendiri. Ya baik Bapak Oliver, mengenai tadi tentang alat-alat yang rusak, nanti silakan Bapak Oliver di list mana saja alat yang harus diganti atau masih bisa di service. Kemudian bisa dikoordinasikan dengan Bapak Sultan selaku manajer keuangan untuk bisa di ACC. Lalu kalau bisa Sebelumnya, cari, mohon maaf, Pak, apakah saya boleh ingin bertanya Pak? iya silakan. Ini tadi terkait produk inovasi baru yang akan kita luncurkan Pak, saya ingin bertanya kepada Ibu Syifa selaku sekretaris, apakah kira-kira bisa dibantu Ibu untuk pengurusan BPOM-nya dan juga sertifikasi halalnya Ibu? Baik, izin menjawab. Jadi tentu saja Bapak Oliver bisa dibantu. Jadi nanti nomor izin edar produk dari BPOM ini akan keluar paling lama 30 hari kerja setelah surat persetujuan pendaftaran keluar. Sedangkan untuk sertifikat halalnya, apabila produk kita tidak mengandung bahan yang notabene diharamkan, maka pengurusannya dalam 21 hari kerja. Saya juga akan segera mengurusnya pada saat produk kita sudah pada tahap peluncuran. Dan saya juga memohon kepada divisi keuangan untuk memberikan anggaran untuk pengurusan surat BPOM dan sertifikat halal ini. Apakah Bapak Oliver ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik Pak, cukup dari saya Pak. Terima kasih Pak dan Ibu. Ya baik, terkait izin nanti tolong ya Ibu Syifa dibantu mengenai pengurusan suratnya, apa saja yang nanti dibutuhin oleh pihak produksi, tolong dibantu ya. Untuk itu, sebelum mengakhiri rapat pada hari ini, saya ingin membuka sesi pertanyaan untuk kepada anggota rapat yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika cukup, saya selaku pemimpin rapat pada hari ini, saya menyatakan rapat hari ini selesai. Sebelum kita menyelesaikan rapat pada hari ini, saya silakan untuk sekretaris saya Ibu Syifa untuk menyampaikan notulensi rapat pada hari ini. Baik, terima kasih Bapak pimpinan. Alhamdulillah acara rapat kita pada hari ini berlangsung dengan lancar. Sebelum saya mengakhiri rapat pada hari ini, izinkan saya membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya yaitu yang pertama, terjadi penurunan penjualan sebesar 40% dari tahun sebelumnya dikarenakan harga produk pesaing jauh lebih murah. Yang kedua, untuk divisi pemasaran, konten media promosi harus lebih ditingkatkan lagi dan disesuaikan dengan zaman. Divisi pemasaran bisa mencontoh seperti konten-konten yang sedang viral saat ini. Selanjutnya dari divisi keuangan, jadi keuangan kita tetap stabil yakni sebesar kas 200 juta rupiah, namun divisi keuangan terkendala oleh lambatnya pelaporan dari tiap divisi. Oleh karena itu, direktur menghimbau untuk divisi-divisi lain untuk menerapkan dan mempertegas MOU perusahaan. Selanjutnya ada inovasi dari divisi produksi, yakni berupa penambahan set warna lipstik yang baru, maskara waterproof, dan memperbanyak shade foundation, dan juga ada inovasi terbaru lagi, yakni lipstik sesuai dengan suhu tubuh. Kemudian divisi pemasaran menyarankan untuk menjadikan artis Korea sebagai brand ambassador, akan tetapi disanggah atau ditolak oleh divisi keuangan karena biaya yang terlalu mahal. Oleh karenanya, direktur memutuskan untuk membahasnya lebih lanjut pada rapat selanjutnya. Kemudian terdapat kendala pada manajer produksi, yakni fungsi mesin yang kurang baik, adanya miskomunikasi, dan lamanya ide yang diberikan. Oleh karena itu, divisi produksi diharapkan untuk melist barang yang rusak dan dikoordinasikan kepada divisi keuangan untuk lebih lanjutnya. Kemudian untuk sekretaris, diharapkan untuk segera melakukan pengurusan BPOM dan sertifikat halal bersama divisi produksi. Baik, demikian rapat pada hari ini. Semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Bila ada kesalahan, saya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.